Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, Banten Dinamo Channel hadir lagi untuk menyajikan gulung ulang dinamo pompa air 90 kW. Ini pompa air 90 kW. Nah, sebelum dibongkar, seharusnya kita harus perhatikan dulu nemplate. Kita catat nemplate-nya di buku biodata. Kemudian apabila sudah dicatat, maka selanjutnya dibongkar kawatnya. Tetapi ingat, sekali lagi, sebelum dibongkar harus dicatat di buku biodata sambungannya apa, sistem gulungannya bagaimana, alurnya berapa, apakah sistem sisir atau blok. Jadi harus benar-benar detail dalam pencatatan dalam buku data. Setelah dibongkar, maka dibuat skemanya. Jadi sebelum dibongkar seharusnya dibuat skema dulu, tetapi kalau sudah dicatat di biodata tidak masalah, dibongkar terus dibuatkan skemanya. Ini skemanya, yaitu tipenya JE2 280/4. Jadi dinamo ini RPM-nya 1460, kemudian alurnya 60, kutubnya 4, sambungan delta, menggunakan kawat 1,30x3 ditambah 1,25x2, per alurnya 55 lilit. Jadi ini datanya. 55 lilit ini ada 5 rangkap, berarti 11 kali lilit. Jadi 55 lilit jumlahnya. Ini harus lengkap datanya biar nanti ketika dibongkar ulang tidak harus mencatat lagi. Nah, ini sistem gulungannya seperti ini, sistem sambungannya. Ini sambungan delta. Kemudian setelah membuat skema selesai, maka selanjutnya memotong kertas nomek. Dinamo ini karena tipenya tipe besar, maka menggunakan kertas nomek ukuran tebalnya 0,30. Kemudian sebelum dipotong kertas itu diukur dulu panjangnya berapa, panjang lubang alur itu berapa, diameternya berapa, atau lubang keseluruhan lubang alur itu diameternya berapa. Nanti kertas disesuaikan. Kemudian apabila sudah diukur dan dipotong, jangan lupa dilipat ujungnya karena sebagai pengunci. Nah, ini pemasangan kertas nomek. Ini harus benar-benar presisi agar ketika memasukkan ke kawat ML ke lubang alur tidak berubah kertasnya, dan benar-benar harus ukurannya presisi. Pemasangan kertas nomek ini harus hati-hati karena kalau tidak hati-hati nanti bisa jadi robek, ujungnya tidak ketahuan.
dan ini akan menimbulkan short body jika kawatnya bersentuhan dengan karet. Ini harus rapi. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pemasangan kertas nomek ini, ketika melipatnya itu tidak boleh ditekan gitu. Jadi biasa saja ketika melipatnya itu. Nah, setelah kertas nomek selesai dipasang, maka membuat mal kawatnya. Ini mal kawatnya menggunakan 5 rangkap 1,30 3 kali 1,25 2 rangkap. Ini sedang membuat mal. Pembuatan mal ini ketika diukur ke lubang alur harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai kepanjangan atau pendek, karena nanti kalau kepanjangan juga tidak bagus. Kalau kependekan juga nanti pas memasukkan kawatnya itu juga agak susah. Nah, ini sudah dimasukkan kawatnya, ini ada 20 yang sudah dimasukkan. Yang pertama harus ditandai. Ini yang pertama itu ya, kalau penandaan itu diawali dengan 1A, itu yang pertama. Yang kedua 2A. Nah, ini patokannya 1A itu untuk U1, kalau 2A untuk W2, 3A untuk P1. Jadi begitu saja seterusnya, itu patokannya. Ini sedang masukkan kawat ke lubang alur, ini hampir selesai. Nah, karena ini double layer, maka jangan lupa kertas sisipan tengah itu harus lebih panjang memotongnya, kira-kira dari lubang alur atau panjang karet itu dilebihi 4 cm. Jadi kalau misalnya lubang alur itu panjangnya 30 cm, maka harus memotongnya sekitar 36 cm untuk sisipan tengah, kan ini kan double layer. Ini sudah selesai penggulungannya, tinggal merapikan kertasnya. Ini biasanya untuk merapikan kertas itu belakang dulu, karena belakang itu tidak ada sambungan kabel teflon. Dan sebelum disambung maka kabel teflon itu harus dikasih tinta, dikawat perak dulu dengan blender, sama ujung kawat email juga dikasih kawat perak dengan menggunakan asetilin. Ini untuk memudahkan ketika penyambungan. Ini sudah dipilah-pilah sambungannya, U1-nya, U2, V1, V2 dan W1 dan W2-nya. Nah, ini setelah disambung, ini sudah selesai penyambungannya. Kemudian sambungannya itu dikasih mikatif agar tidak tembus, karena kawat sambungan teflon dan kawat eman ini kan terbuka, maka harus dikasih mikatif dan lakban, kemudian diberi selongsong. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi short body. Setelah selesai disambung, maka ini dilakukan pengikatan menggunakan kain kasa yang bagus.
fungsi dari pengikatan ini pertama agar kawat yang sudah dililit, yang setiap bloknya itu ada kertas pemisah antara pul ini, agar rapi, tidak berubah. Kemudian juga fungsi yang keduanya itu untuk menutupi kawat email, dan ini pengikatan, makanya harus rapi, karena nanti kalau tidak rapi dan tidak tertutup dengan kain kasa, ini takut ada kawat yang lecet sehingga menimbulkan short body. Nah, sebenarnya ketika diikat nanti sebelum harus dipernis dulu. Jadi setelah diikat, dites dulu jalan atau tidak, ampernya kecil apa besar, nanti setelah itu baru dipernis. Jadi untuk sebelum dipernis ya harus diikat dulu dengan rapi. Sebenarnya tidak harus dengan kain kasa, dengan kabel, dengan tali teflon pun bisa. Karena saya sering menggunakan kain ini untuk pengikatnya, maka menurut saya ini lebih rapi dan semua kawat email itu lilitannya tertutup, sehingga ketika memberikan resin memberikan varnish ke lilitan ini akan lebih kuat lagi daya isolatornya. Ini adalah sajian The Banten Dinamo Channel untuk pompa air 90 kW. Semoga bisa bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menekuni atau belajar gulung dinamo 3 pas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.